Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Alfisarin. NIM-nya 18142114. Nah, di sini saya akan menjawab 3 soal. Yang pertama itu jelaskan 6 prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Nah, jawabnya yang pertama itu pengaturan atau regulasi. Jadi, cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya. Yang kedua, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Yang ketiga, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung atau offsite supervision. Jadi, dengan jalur ini otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Nah, tujuannya itu untuk menilai apakah peraturan yang ditetapkan, asas usaha bank, dan penyaluran dana sehat dipatuhi dilaksanakan dengan konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank maupun merugikan berbagai pihak bank. Yang ketiga, pengawasan langsung atau pemeriksaan on-site supervision. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Yang keempat ini, kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya. Hal-hal teknis dilakukan oleh pejabat pengawasan bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab pada bank, sedangkan masalah yang fundamental dilakukan bersama pejabat tinggi. Yang kelima, tindak remedial atau penerapan sanksi. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pegawai bank. Tiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku. Yang terakhir atau yang keenam itu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain. Gunanya mengambil manfaat penyempurnaan strategi, kebijaksanaan, dan teknik pengawasan bank. Itu adalah soal yang pertama. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu jelaskan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Itu prinsipnya ada 4. Yang pertama adalah keadilan. Prinsip keadilan ini berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua adalah kemitraan. Jadi prinsip ini adalah prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah, investor atau penyimpan dana, dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka, tidak berkesinambungan pada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat adalah prinsip universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Soal selanjutnya adalah soal yang ketiga. Soalnya adalah jelaskan tanda atau ciri bahwa manajemen sebuah bank atau perusahaan itu dinilai buruk atau buruk kinerjanya. Tanda yang pertama yaitu kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya.
Yang kedua, mengambil resiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Tanda yang ketiga, internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat, penilaian aset yang tidak realistis. Yang kelima, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Itu adalah 5 tanda manajemen perusahaan atau bank yang bisa dikatakan buruk dalam kinerjanya. Dan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.